Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Hadratil mukarramin, para masyayikh, para asatidz, para pemirsa, alhamdulillah patut kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah, hidayah, taufiknya kepada kita, dan limpahan nikmatus sihah wal afiyah. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah makalah terkait dengan doa yang dilandasi dari sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'u da'awatin la turaddu, da'watul haji hatta yarji'a, wa da'watul ghazi hatta yasdura, wa da'watul maridi hatta yabra'a, wa da'watul akh li akhihi bi dhahril ghaib, wa asra'u haula'i da'awati ijabah da'watul akh li akhihi bi dhahril ghaib. Saudara-saudara sekalian, doa sebagai bagian penting dari kita sebagai hamba Allah terhadap Allah dalam setiap munajatnya. Dan doa kecuali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga ad-du'a mukhul ibadah. Di dalam hadis yang telah saya bacakan tadi, ada 4 doa yang dipanjatkan oleh 4 orang, 4 seseorang yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah doa seseorang yang menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah haji adalah ibadah yang merupakan ibadah dari sekian banyak unsur, sekian banyak harus dilakukan, ibadah yang terkait dengan beberapa sendi berbaik, badaniyah, maliyah, bahkan ruhaniyah. Oleh karena itu, orang yang melaksanakan ibadah haji itu adalah orang yang sudah siap secara finansial, orang yang sudah siap jiwa raganya, bahkan orang yang siap di dalam badan dengan kesehatan yang sempurna. Nah, oleh karena ibadah haji sebagai ibadah yang memerlukan sekian banyak perangkat yang harus dipenuhi, maka insya Allah orang yang menunaikan ibadah haji, doanya akan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah doa orang yang berperang di jalan Allah. Nah, orang yang berperang di jalan Allah itu adalah orang yang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah jiwa raganya. Bahkan pulang nama itu tidak menjadi persoalan. Kenapa? Sudah diserahkan kepada Allah jiwa dan raganya. Maka ketika berdoa kepada Allah, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah da'watul maridi hatta yabra'a, doa orang yang sedang diuji oleh Allah dengan ujian sakit. Nah, ujian sakit yang melanda pada diri seseorang
itu adalah sebagai bentuk cobaan yang ketika orang bersabar ketika menerima ujian tersebut, dan sekaligus Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengangkat derajatnya, sehingga ketika berdoa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik adalah doa yang keempat, adalah doa seseorang kepada saudaranya, di mana saudara yang didoakannya itu tidak tahu bahwa sedang didoakan. Nah, yang keempat ini adalah asra'u haula'i da'wati ijabah, adalah da'watul akh li akhihi bi dhahril ghaib. Doa seseorang. Saya ingin sampaikan titik beratnya adalah yang keempat ini. Kenapa? Orang mendoakan orang lain, mendoakan saudaranya, mendoakan temannya, itu adalah sebuah sikap dan perbuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena menginginkan orang lain itu tidak banyak kendala. Orang lain itu mendapatkan banyak kenikmatan, hidupnya enak, hidupnya tidak banyak kendala dan tantangan, karena kita mendoakan orang lain. Itu sebagai sebuah bentuk ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipandang sebagai ibadah yang luar biasa. Kenapa? Tidak mungkin orang kok mau doakin orang lain itu ria. Ada pamrih apa? Nah, oleh karena itu maka doa seseorang kepada orang lain ini ketika kita ambil sebagai kesimpulan, tidak mungkin orang itu mau menyakiti orang lain. Kenapa? Kepada orang lain, kepada saudaranya mau mendoakan. Nah, ketika kita kembangkan contoh-contoh ini banyak sekali. Ketika kita berjalan di tengah jalan, di hujan yang katakanlah lebat, kita mengendarai mobil melihat ada orang naik motor dengan diboncengnya ada anak kecil, lalu kita berdoa mudah-mudahan dia selamat dalam perjalanan. Begitu juga ketika kita lihatlah orang yang sedang menjajakan dagangannya, gerobak misalnya, mereka menghantarkan sayuran bisa dekat dengan ibu-ibu yang membutuhkannya, ada di perapatan atau bahkan di halaman rumah kita. Nah, mereka kita doakan semoga dagangannya laris, semoga bisa berkah dan seterusnya. Kemudian ketika kepada saudara-saudara kita mau doakan baik, kita mau doakan sehat, kita mendoakan supaya hidupannya mapan, itu adalah sebuah sikap dari kita yang sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Karena menjadikan kita tidak mungkin terselip hati kita mau menyakiti orang lain. Tidak mungkin kita mau menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, memusuhi orang lain, memfitnah orang lain, karena kita maunya mendoakan orang lain. Inilah saudara-saudara sebagai sebuah sikap dari kita ketika kita ingin membangun harmoni di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan sosial kita, di dalam kebersamaan kita antar sesama, baik kita di rumah, di sekolah, dan dimanapun. Ketika kita sering berbuat baik kepada orang lain, bahkan mendoakan orang lain itu baik, itu akan tercetus sebuah keharmonisan yang luar biasa yang ada di lingkungan kita, di masyarakat. Kemudian contoh yang real, ketika kita mau menjadikan orang lain itu tidak berdosa, menjadikan orang lain tidak punya salah dengan kita, atau kita pernah pada saat muda kita, pada saat-saat perjalanan hidup kita ada orang yang pernah menyakiti kita, lalu menjelang tidur kita ingat-ingat si A pernah berbuat salah dengan kita, mudah-mudahan Allah memaafkan dia. Si B pernah menjahati kita, kemudian kita berdoa sebelum tidur kita, mudah-mudahan si B diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'fu anhu wasfah. Itulah sikap kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim terhadap sesama, terhadap saudara, terhadap orang-orang di sekitar kita. Inilah saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.